Itu kaitannya dengan nyawa, dengan kenikmatan kita melepaskan nyawa dari sana. Itu ya, ingin mati enak ya? Mau mati enak mau? Jangan hanya hidup enak, mati juga harus enak. Kan banyak ibu bapak testimoni yang belum talqin, yang belum ditalqin, yang sudah ditalqin. Beda itu melepaskan nyawa. Mau nyoba? Sok bingung. Sok beda. Yang sudah ditalqin, yang belum ditalqin. Katanya ada beberapa ikhwan yang suka menyaksikan orang-orang meninggal yang belum talqin. Ya. Kalau yang sudah ditalqin santai. Mau coba? Silakan. Duluan. Ya, santai, lepas saja, ngeguluyur, ngegolosor, tidak usah didudut. Tidak usah dicabut, apalagi dipaksa. Tidak usah, lepas sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena talqin la ilaha illallah. Kabar baiknya. Jangankan amalia, manakiban, zikir jahar, sholat sunat. Jangan mengamalkan itu semua. Ya. Ada beberapa ikhwan kita yang baru talqin belum pernah mengamalkan, matinya santai. Ya. Bisa lepas nyawa dari raganya santai. Tidak ada goncangan, tidak ada berontak, tidak ada. Hanya dengan talqin dikir. Wah, apalagi ini kan rajin manakiban ya. Ini kan rajin, ibu rajin manakiban? Di rumah ada manakiban di rumah? Ada. Mantap. Itu selain zikir jahar, di antara pendidikan Ahlus Silsilah ya, mendidik kita untuk melepaskan segalanya. Seperti ini manakibannya. Kan nanti ada nasi, ada nasi itu. Nasi ada, opor ada. Daging entok ada. Apalagi airnya, nasinya, dagingnya, ya semuanya dikeluarkan. Itu adalah pembelajaran untuk murid Ahlus Silsilah. Pembelajaran bagi semua murid Ahlus Silsilah yang mengadakan manakiban untuk melepaskan segalanya. Gitu, Pak, melepaskan segalanya. Tidak akan keluar daging, tapi pribadi tidak akan mengeluarkan daging, mengeluarkan ayam, mengeluarkan nasi, air, kalau tidak keluar dari hatinya. Paham ya? Kalau tidak keluar dari hati, itu berat, itu butuh perjuangan. Misalkan di parkiran saja, hanya untuk mengeluarkan 2.000 perak saja, butuh perjuangan ya. Ya Pak ya, butuh perjuangan 2.000 perak saja. Mikir-mikir dulu, apalagi di masjid, lewat cancel. Perjuangannya lumayan ya. Ada 2.000, ada 100.000. Nggak kelihatan, masa dikeluarin malu, dipilih di saku. Ini 2.000 yang mana? Itu perjuangannya berat itu. Ya, pengalamannya ketawa pengalaman. Perjuangannya berat. Melawan siapa coba? Melawan diri sendiri. Ya.
Yang menghalangi kita untuk berinfak bersedekah siapa? Diri sendiri. Gitu. Tepira apa tepira bahasa Jawa? Apa ya? Wah, begitu. Tepira. Buka kamu suka. Tak seberapa, hanya 2.000 rupiah. Ya, untuk mengeluarkan 2.000 rupiah dari hati sangat berat. Apalagi 100.000. Apalagi kehilangan usaha. Apalagi kehilangan pekerjaan. Berat tidak? Berat. Mau nyoba? Jangan. Ini mah khusus profesional. Makanya kita berguru juga ke Abah kalau sisilah supaya guru itu menggenggam semuanya. Kenapa kita belajar memasrahkan, melepaskan semuanya, menyerahkan segalanya ke guru? Supaya guru yang megang. Gitu ya. Guru aja yang megang. Abah, saya pasrahkan suami saya ke Abah. Biar apa? Biar tercunihin. Biar gak mata keranjang. Saya serahkan suami saya ke Allah. Sama kata suaminya. Istri saya juga saya serahkan ke Allah. Sama mata keranjang. Itu. Karena berat, ibu, bapak, ya berat. Jangankan punya harta benda, punya perusahaan besar. Ya. Ini saja tubuh, bawa tubuh kita, bawa badan kita berat kan? Berat. Pernah sakit kepala? Pernah sakit kepala? Mengganggu tidak? Mengganggu. Ya. Makanya di sana perlunya kita belajar menyerahkan segalanya, mengeluarkan apapun dari hati selain la ilaha illallah. Nah itu belajar zikir, manakibah, itu adalah belajar mengeluarkan, melepaskan segalanya. Tidak akan keluar, tidak akan lepas kalau tidak lepas dari hati. Itu semakin istiqomah manakibah, ibu bapak di rumah masing-masing di manakibah nih. Istiqomah manakibah sudah tahunan, semakin mudah keluar nyawa dari raga. Iyalah. Iya. Kita mah ada manakiban, makanya Abah sangat suka manakiban. Abah Aos, Abah Ano, Abah Sepuh sangat suka manakiban. Itu. Karena dengan manakiban kita belajar melepaskan nyawa dari raga. Apa yang kita punya kita keluarkan dari hati. Apa hati? Ruh. Supaya hati kita, nyawa kita terbebas dari kungkungan belenggu ke dunia. Gitu. Padahal tidak seberapa. Manakiban, udang ikhwan hanya 10 orang, tidak dikasih makan, kasih air saja. Itu berat sekali. Bagian berat, bagian poin, korek, kekek, kerek, berepet, jahe. Ya, itu sangat berat. Tapi bagi siapapun yang sudah terbiasa, ya kan, akan dengan mudah mengeluarkan apapun, sedikit ya banyak. Semakin istiqomah akan semakin istiqomah akibat akan semakin kita mudah melepaskan nyawa dari raga. Enggak percaya? Tes keluar. Gitu. Ya. Bahkan tidak usah dijemput, keluar sendiri. Kenapa keluar sendiri? Ya mengakibat di jadwalnya. Dalam ini misalkan jadwalnya setiap tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 5. Setiap tanggal 25 14 Hijriah. Setiap tanggal 14 Hijriah menakiban di Beji. Karena sudah terbiasa mengeluarkan, tidak usah dipaksa, tidak usah tidak usah dikasih tahu, sudah terbiasa. Ngaguluyur sendiri, apa ngaguluyur? Ngagulosor sendiri, keluar sendiri di saat menakiban. Ya, apapun
konsumsinya keluar sendiri, ini tempatnya keluar sendiri, dirapiin sendiri. Nah, sama di saat keluar nyawa juga keluar sendiri. Gitu ya, makanya saya katakan belajar record, belajar pikir adalah berguru kepada Allah. Itu urusannya bukan dengan apa-apa, tapi dengan nyawa. Kan Abah dulu sering bilang, kalau ada yang mau ditalkin jangan ditunda. Di zaman Abah Anom, kata Abah, kalau ada yang mau ditalkin jangan sampai ditunda. Di madrasah Abah Anom ada yang mau ditalkin ditunda-tunda. Abah marah itu. Kenapa? Urusannya dengan nyawa. Tidak sedikit berarti banyak yang ingin ditalkin ditunda-tunda, mati duluan, meninggal banyak. Makanya Abah bilang, kalau ada yang ditalkin jangan ditunda. Kalau misalnya nanti ada saudara, tetangga, anak, ya, atau siapapun kerabat, teman yang ingin ditalkin atau sedang antar saya ke Abah, itu jangan ditunda-tunda. Antar saya ke saudara rasa, jangan ditunda. Wayang, pun bojo, non di bukunya bahasa Jawa. Ya, jangan ditunda, langsung antar. Kalau tidak, siapa tahu meninggal. Kalau tidak, itu banyak terjadi. Urusannya dengan nyawa, karena kita nanti kembali kepada Allah itu urian layak, tidak tahu apa. Itu kita istiqomah pikir jahat seperti tadi. Wah, suaranya kencang. Kenapa suara kencang? Untuk melawan suara-suara di dalam hati. Ya, semakin kencang, semakin keras suaranya. Suara di dalam hati semakin berat. Semakin kencang pekerjaannya, semakin keras suaranya, semakin pelan keinginan-keinginan di dalam hati. Gitu. Makanya kata Abah, semakin banyak keinginan, perbanyak lagi zikirnya. Untuk melawan keinginan-keinginan yang merongrong kita di dalam hati. Ya. Karena keinginan-keinginan apalagi yang keduniaan itu yang bisa menyelakakan kita. Ya, tidak sedikit mau apa, punya ambisi, punya keinginan. Ya, misalkan ingin jadi anggota dewan, keluar uang berapa miliar, mau jadi anggota dewan, DPRD saja, berapa miliar, tidak sedikit. Nggak jadi, nggak pernah celana jalan-jalan. Itu betul kan? Iya. Makanya urusannya dengan itu ridho, belajar ridho. Bulan Rajab sekarang kan? Bulan Rajab. Ro, jim, ba. Ro, jim, ba. Ridwan, jimnya, jud, ba-nya barokah. Ridwan, keriduan Allah. Jud dan Allah. Ba, barokah, bebas dari kemunafikan. Ridwan, keriduan Allah. Ya. Kita ridho nggak dengan kehidupan kita? Ridho adalah sururul qalbi bimurril qalb, kata Abang Nabi Rasulullah. Ridho adalah senangnya hati dengan kepahitan yang ada dalam takdir Allah. Kenapa kita harus menerima apapun kepahitan dalam hidup? Kenapa? Ada yang tahu? Boleh dikasih hadiah? Nggak ada hadiahnya. Kenapa kita harus menerima apapun kecilnya banyaknya kepahitan dalam hidup? Karena biasanya setelah pahit pasti ada manis. Baru tahu ya?
Baru tahu kan? Biasanya setelah pahit pasti ada. Kan kita mah egois. Seperti tadi, usahanya rugi, tidak terima. Padahal biasanya setelah rugi pasti untung gitu. Makanya kita harus menerima keridhaan, harus ridho. Nanti apapun kepastian takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nanti, sekarang. Di setiap ujung nafas kita itu kepastian takdir Allah. Makanya kita belajar pikir jahat, pikir kopi. Itu untuk menjaga agar kita menerima apapun takdir dari Allah. Kata Abah, kalau ingin takdir baik, jangan lepas dari amal baik. Apa amal baik untuk kita? Pikir kopi. Kapanpun, dimanapun. Gitu ya. Di dalam sholat, di luar sholat. Itu kebaikan. Harus menerima, wah saya emang miskin terus. Ridho enggak? Ibu ridho enggak kalau miskin terus? Kalau banyak uang ridho enggak? Ridho enggak? Kalau bapaknya banyak uang ridho enggak? Tapi kawin lagi ridho enggak? Ya, kita mah egois. Ya. Makanya kita berguru ke Abah itu jago sabar. Jago sabar. Abah itu pisah ranjang dengan ibu 11 tahun, 11 bulan, 11 minggu, 11 hari. 11 pisah kamar dengan ibu saya. Wah, kalau saya mah udah bukan kacau. Abah luar biasa. Ya, sabar luar biasa. So, misalkan dites ke ulama, ke ustaz, siapa yang artis dites 11 tahun pisah kamar dengan istri. Wah, malah sebenarnya nggak kuat. Ya, Abah mau ya belum pernah nyentuh anak istri. Maksudnya itu nyubit, jangan nyabok, nyubit juga. Abah, jangan mukul, nyubit, belum pernah. Karena kalau kata Abah, kalau tangan ini nyentuh anak istri, berarti saya izinkan orang lain untuk nyentuh anak istri. Makanya Abah belum pernah marah ke anak-anak. Kenapa? Kalau Abah marah, Abah mengizinkan orang lain untuk marahi anak. Suka marahin anak? Yang ketawa merasa. Suka marahin istri? Suka marahin suami? Aduh, masih panjang perjalanan tuh ya. Ya namanya juga OTW. Ya kita semua OTW. Kalau ada yang nanya belajar mikir udah kaya belum? OTW. Belajar mikir udah soleh belum? OTW. Gitu ya. Itu apa? Ke anak saja manggilnya Cak. Itu sejak dulu. Cak kalau di Jawa apa? Mas ya. Ya, Habib Edi. Mas Kabul. Nah, Mas. Itu sejak saya kecil. Cak. Jadi manggilnya seperti itu. Jadi harus. Kan kalau kita di Sunda apa? Jam. Kalau jangan bahasa Jawa. Top
Apa bahasa Jawa? Kan. Oh, entong. Coba yang manggil anaknya entong mana? Tong. Ada nggak? Hah? Itu apa itu nggak gitu? Abang mas. Nah, kalau anak perempuan apa? Mbak, kalau yang sama dengan entong? Neng. Maksudnya abah itu halus sekali menjaga sikap, jangan ke orang lain, ke anak, ke istri. Ya, jadi ibu bapak tidak salah kalau berniat berguru kepada abah, karena abah ya sabarnya luar biasa. Ya. Sudah mah karakternya keras, punya prinsip, berguru ke abah semakin kokoh. Bisa dilihat sekarang kan, merah putih, ya, ini merah putih semua, merah putih, ya. Kalau diajak perang sama abah siap? Siap. Ya umpat. Kalau saya mah jangan dulu lah. Cicilan masih banyak. Kasihan di sini. Gitu ya. Abah itu ya, sangat benar sekali kita berguru kepada Abah. Setelah ke Abah Anom meninggal, langsung ke Abah Awas. Sangat benar sekali. Kita belajar hidup. Kemudian Jud apa Jud? Dermawan. Ya. Dermawan. Sekarang kan Isra Mi'raj. Kata Allah Isra Mi'raj itu kita dibelajarkan oleh ahli silsilah untuk mentas bahasa Jawa ya? Untuk lewat. Tapi kan untuk lewat. Kita belajar pikir, belajar tarikat, berguru kepada Abah Awas itu oleh Abah diajarkan untuk lewat. Tidak hanya ngasih jajan, ngasih nafkah anak istri, tapi kita belajar ngasih nafkah anak orang, istri orang, suami orang. Betul? Yang tadi menakiban, nyuguhan, gitu. Kita dibelajarkan oleh Allah Subhanahu bukan hanya belajar sholat fardu. Kemarin sholat apa? Sholat sunat rajab aja kita jalani, apalagi sholat fardu. Tapi ya, nanti nisbu berapa rakaat? 100 rakaat. Pernah? Capek? Enggak. JNE di geruknya. Waduh. Sholat nisfu Sya'ban saja 100 rakaat kita jalani, apalagi sholat fardu sholat wajib. Ya. Kita dibiasakan untuk ibadah. Ya. Karena kita sampai kepada Allah itu tidak disebut sampai kepada Allah kalau kita tidak sampai kepada sesama manusia. Yang tadi apa? Ngasih, mengasihi, melayani, menyayangi, mencintai, apalagi menafkahi, menghidupi. Siapa yang seperti itu? Abah, bukan saya, Abah. Ya. Yang hari ini murid jadi hanya satu. Siapa? Abah. Satu-satunya murid jadi, satu-satunya sufi hari ini siapa? Abah. Yang lain bukan. Makanya kita ikuti beliau. Ya. Tiap hari masak di sini rasa. Kalau bapak ibu lapar, ya nggak masak di sini lapar, sudah masak. Ya, habis ongkosnya. Ya.
Apa itu masak? Pagi ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, gratis. Coba di pesantren yang lain ada? Hanya ada di Sinarasa dan Suryalaya. Semuanya bebas makan, tidak diminta duit, bebas makan. Nah, makanya saya mah nyebut orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, tapi yang menjamin hidup orang-orang selain anak istri. Itu disebut orang kaya. Gitu. Kita diajarkan oleh Abah untuk menjadi orang kaya melalui apa? Manakiban. Siapa yang siap ada manakiban di rumahnya? Ya sudah ada, katakan. Ada. Yang belum, adakan manakiban di rumah masing-masing. Tidak usah mewah-mewah, ya. Hidangannya cukup nasi kebuli aja. Tidak usah mewah-mewah, nasi kebuli. Tidak usah mewah-mewah, kasih air saja. Manakiban, undang Iwan 10 orang atau 5 orang. Itu, ya. Siap? Siap? Istiqomah manakiban di rumah, siap? Sebulan sekali, siap? Setahun sekali, siap? Siap, wah ya kan? Ya, sudahlah, mudah-mudahan kita semua bertambah istiqomah. Ya, hasil maksud semakin bahagia, semakin senang, lepas dari kesulitan, semakin dekat dengan Abah, ya, semakin berkah, semuanya, segalanya, selamanya. Ngalagu ada berkata Al-Fatihah. Sudah. Iya, Pak. Kata nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.